Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Menisha Sahira dengan NIM 081911733045 dari Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan membahas mengenai metode Gauss-Seidel untuk memenuhi UTP Praktikum Komputasi Biomedis dengan dosen pengampu Bu Enda Purwanti, SSI, MT. Baik, langsung saja. Di sini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama metode iterasi, lalu yang kedua adalah konsep Gauss-Seidel, yang ketiga ada contoh soal, dan yang keempat adalah listing program. Metode iterasi. Proses iterasi ada dua kemungkinan. Yang pertama dapat menuju suatu nilai konvergen, dan yang kedua tidak dapat menuju suatu nilai atau yang biasa disebut divergen. Maka dari itu, proses itu harus dapat berjalan secara konvergen ke suatu nilai di mana nilai tersebut adalah solusi dari SPL-nya atau sistem persamaan linearnya. Syarat cukup proses iterasi harus konvergen, yaitu sistem persamaan linear harus dominan secara diagonal. Maksudnya dilihat seperti rumus di bawah ini, yaitu nilai mutlak A, II lebih besar daripada jumlah nilai mutlak dari A, I, J, di mana nilai I-nya adalah 1, 2, 3, hingga ke N. Nah, di sini yang kita ketahui bahwa AII adalah elemen diagonal yang harus lebih besar dari jumlah elemen baris yang sama tadi, tetapi bukan diagonal. Jadi AII harus lebih besar daripada jumlah baris tersebut, koefisien baris tersebut. Makanya akan didapatkan suatu yang konvergen. Berikut persamaan linearnya, yaitu terdapat A11xi x1 ditambah A12x2 ditambah A1n xn sama dengan B1. Lalu untuk A21x1 ditambah A22x2 ditambah A2n xn sama dengan B2. Hingga ke N. Nah, dengan syarat AKK tidak sama dengan 0. K sama dengan 1, 2, hingga N. Maka persamaannya didapatkan seperti berikut, yaitu X1, K ditambah 1 sama dengan, pada persamaan ini, X1-nya ditetapkan di sisi sini, lalu semuanya pindah ke sisi kanan, sehingga didapatkan rumus seperti ini, B1 minus A12 X2 pangkat K minus A13 X3 pangkat K minus A12, A1N, XN pangkat K dibagi A11. Begitupun juga dengan X2. Hingga X ke N. Selanjutnya ada konsep Gauss-Seidel. Konsep Gauss-Seidel merupakan metode iterasi untuk menentukan nilai-nilai akar pada suatu persamaan linear. Dalam metode ini, nilai XI yang baru dihasilkan akan langsung digunakan pada persamaan berikutnya untuk mendapatkan nilai XN ditambah 1. Pada metode iterasi Gauss-Seidel dapat menggunakan nilai tebakan awal, yaitu X pangkat 0 sama dengan X1 pangkat 0, X2 pangkat 0, hingga Xn pangkat 0. Prosedur iterasi dalam Gauss-Seidel adalah sebagai berikut. Pada iterasi pertama, iterasi ke-1, X1 pangkat 1, karena ini pangkat 1 karena iterasi pertama. X1 pangkat 1 sama dengan B1 minus A12X2 pangkat 0 minus A13X3 pangkat 0 minus A1N-1 XN-1 pangkat 0. Untuk X2 pangkat 1 sama dengan B2 minus A21X1 pangkat 1 minus A23 X3 pangkat 0 minus A3N-1 XN-1 pangkat 0 dibagi A22. Nah, selanjutnya karena di sini menggunakan hasil dari sebelumnya, di sini kita menggunakan A21 dikalikan X1 dari hasil yang sebelumnya. Lalu
untuk hasil yang ke n, xn pangkat 1, maka dia menggunakan x2 karena hasil sebelumnya. Maka didapatkan rumus seperti berikut. Nah, maka persamaan iterasinya sebagai berikut, yaitu xi pangkat k ditambah 1 sama dengan b1 minus jumlah dari a, ij, xj pangkat k ditambah 1 minus jumlah dari a, ij, xj pangkat k dibagi a, ii, di mana nilai k-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk mencari nilai error, di sini kalau mencari nilai error sama dengan mutlak xi pangkat k ditambah 1 minus xi dipangkatkan k dibagi dengan xi dipangkatkan k ditambah 1 mutlak. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Di sini terdapat 3 persamaan, yaitu 3x1 ditambah x2 minus x3 sama dengan 1. Lalu ada 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 sama dengan 5. Lalu ada minus x1 ditambah 5x2 ditambah 8x3 sama dengan 5. Dengan nilai tebakan awal, xn pangkat 0 sama dengan x1 pangkat 0, x2 pangkat 0, x3 pangkat 0 sama dengan 0, 0, 0. Berapakah nilai x1, x2, dan x3? Baik, selanjutnya penyelesaian. Kita yang pertama-tama adalah melihat syarat konvergensinya. Yang dilihat adalah pada baris diagonalnya, yaitu 3x1. 3x1 harus lebih besar daripada jumlah nilai mutlak dari koefisien x2 dan x3, sehingga didapatkan mutlak 3 lebih besar daripada mutlak 1 ditambah mutlak minus 1. Kalau kita totalkan, mutlak 1 ditambah mutlak minus 1 adalah 2, sehingga dapat sesuai 3 lebih besar daripada 2. Berarti persamaan pertama ini merupakan sudah memenuhi syarat konvergensinya. Lalu yang kedua yaitu 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 sama dengan 5. Oke, sekarang untuk kita lihat diagonalnya, fokus ke diagonal. Di sini terdapat mutlak 4 lebih besar daripada 2 ditambah 1. Mutlak 2 ditambah mutlak 1. Kalau kita jumlahkan, mutlak 2 ditambah mutlak 1 adalah 3. Berarti 4 lebih besar daripada 3. Berarti yang kedua merupakan sudah memenuhi syarat konvergensinya. Lalu untuk yang terakhir, persamaan terakhir, yaitu ada minus 1x1, 5x2 ditambah 8x3 sama dengan 5. Untuk diagonal barisnya, yaitu 8 koefisien dari x3, yaitu 8, atau nilai mutlak 8 lebih besar dari minus 1, nilai mutlak minus 1 ditambah mutlak 5. Jika dijumlahkan, mutlak minus 1 ditambah 5 adalah mutlak 6. Berarti mutlak 8 lebih besar daripada mutlak 6. Berarti ketiga persamaan ini sudah memenuhi syarat konvergensinya. Lalu setelah itu, kita membuat prosedur iterasi mencari persamaan akar x1, x2, x3. Sama seperti persamaan sebelumnya, untuk mencari x1 berarti x1 di sini diam di sisi kiri, lalu yang lainnya x2 minus x3, dan dibagi 3 nanti akan pindah ke sini. Akan pindah ke sisi kanannya, sehingga persamaannya menjadi x1 sama dengan 1/3, buka kurung 1 minus x2 ditambah x3 tutup kurung. Begitupun dengan x2, yaitu sama dengan 1/4, buka kurung 5 minus 2x1 minus x3 tutup kurung. Untuk x3 juga sama, yaitu sama dengan 1/8, 5 ditambah x1 minus 5x2. Sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan iterasi-iterasi. Pada iterasi ke-1, x1 pangkat 1 sama dengan 1/3, 1 minus x2 pangkat 0 ditambah x3 pangkat 0. Sama dengan 1/3, buka kurung 1 minus 0 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 0,333. Begitupun dengan x2, hasil dari x1 tadi dimasukkan ke dalam persamaan x2, yaitu 1/4, 5 minus 2x11. X1 pangkat 1 yang ini ya dimasukkan ke dalam sini. 2 dikalikan x1 pangkat 1 minus x3 pangkat 0. Sehingga hasilnya adalah 1,0833. Lalu untuk x3 pangkat 1 sama dengan 1 dibagi 8
dikalikan 5 ditambah X11 tadi, X1 pangkat 1 dimasukkan lagi ke persamaan ketiga, dan dikurangin 5X2 pangkat 1. Dan tadi hasil dari X2 pangkat 1 itu dimasukkan lagi ke persamaan X3. Sehingga hasilnya adalah minus 0,01. Minus 0,0104. Seperti itu. Itu merupakan cara untuk menyelesaikan secara manual. Bisa juga dapat diselesaikan dengan menggunakan Excel. Nah, menggunakan Excel seperti biasa akan didapatkan hasil yang konvergen pada saat iterasi ke-14, yaitu dengan nilai X1 sama dengan minus 0,2600 dan X2 sama dengan 1,4600, dan untuk hasil dari X3 adalah minus 0,3200. Selanjutnya kita akan beralih ke listing program. Pada listing program terdapat algoritma dalam menyelesaikannya. Yang pertama, input the dimension of the matrix. Berarti kita akan menggunakan matriks dalam menggunakan program tersebut, dalam menjalankan program tersebut. Yang kedua, input matriks A dan matriks B. Nah, di sini kita menginput isi dari matriks A dan matriks B. Selanjutnya yang ketiga, define the error limit. Sekarang kita akan mencari error dari iterasi tadi. Yang keempat, define the initial value of xi for i sama dengan 1 to n. Selanjutnya yang kelima, k sama dengan 1. Yang keenam, as long as mutlak xi pangkat k tambah 1 minus xi pangkat k dibagi xi k ditambah 1 mutlak lebih besar daripada error. Jika ini sudah benar, makanya lanjut ke do step 6 sampai ke 15, di mana x, i, k pangkat k ditambah 1. Lalu untuk step selanjutnya adalah for i sama dengan 1 ke n. Do steps 7 sampai ke 13. Selanjutnya yaitu menulis listing program sum sama dengan 0. Lalu ada for j sama dengan 1 to n untuk melanjutkan ke step 9 ke 10. Lalu if j tidak sama dengan 1, maka lanjut ke proses 10. Di sini menggunakan listing program sum sama dengan sum ditambah a i, j dikalikan xj. Di mana xi sama dengan b minus sum dibagi a i. Selanjutnya kita mengkalkulit mutlak xi pangkat k ditambah 1 minus xi pangkat k dibagi xi k ditambah 1. Lalu hasilnya akan kita munculkan dengan print k, x1, x2, x3 hingga xn. Lalu selanjutnya di sini ada k sama dengan k ditambah 1. Nah, k ditambah 1 ini merupakan akan memunculkan iterasi selanjutnya dengan ditambah 1. Iterasi pertama ditambah 1 yaitu iterasi kedua, selanjutnya iterasi ketiga, dan hingga iterasi yang diinginkan. Selanjutnya untuk listing program dapat dijalankan pada software MATLAB maupun Octave. Di sini saya menggunakan MATLAB. Di sini listing programnya yaitu CLC clear untuk menghapus biasa. Lalu di sini ada A sama dengan 31 minus 1, 241 minus 158, di mana ini merupakan koefisien variabel dari X1, X2, dan X3. Selanjutnya ada B sama dengan 155. Nah, ini merupakan nilai fungsi persamaan dari linear. X sama dengan 0, 0, 0. Ini merupakan tebakan awal dari persamaan contoh soal tadi. IT sama dengan 1, berarti iterasinya mulai dari yang pertama. Maksimal iterasinya yaitu hingga ke 5. Kita akan memprint judulnya. Di sini iterasi X1, X2, X3. Selanjutnya menggunakan listing program yaitu while IT kurang dari atau sama dengan maksimal iterasi. Di mana ketika iterasi kurang dari atau sama dengan maksimal iterasi, kita akan menggunakan for i sama dengan 1 hingga ketiga. Jumlah sama dengan 0. Selanjutnya ada for j sama dengan 1 hingga ketiga. If jika j tidak sama dengan i. Lalu menggunakan listing program jumlah sama dengan jumlah ditambah a, i, j dikalikan xj. Selanjutnya menggunakan listing program xi sama dengan b
I minus jumlah dibagi AII. Selanjutnya, setelah ditulis semua, maka kita akan menampilkan F print sama dengan persen D, persen 0,3F, persen 0,3F, persen 0,3F. Selanjutnya, untuk menghasilkan IT X1, X2, X3. Nah, selanjutnya di sini menggunakan IT sama dengan IT ditambah 1. Nah, IT ini merupakan iterasi. Jadi, iterasi pertama ditambah 1. Berarti selanjutnya akan diulang terus hingga maksimal iterasi. Yaitu IT 1 ditambah IT 1 lagi, IT 2, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, hingga iterasi kelima. Di sini menggunakan maksimal iterasi ke-5 ya. Jadi iterasinya maksimal ya cuma 5 aja. Nah, didapatkan setelah di-run programnya akan didapatkan hasil sebagai berikut, di mana iterasi pertama memiliki nilai X1 sama dengan 0,333, X2 sama dengan 1,083, X3 sama dengan minus 0,010. Untuk iterasi kedua, yaitu nilai X1-nya sama dengan minus 0,031, X2-nya sama dengan 1,268, X3-nya sama dengan minus 0,172. Untuk iterasi ketiga, itu sama dengan X1-nya, yaitu minus 0,147, X2-nya sama dengan 1,366, X4-nya sama dengan minus 0,247, dan iterasi keempatnya sama dengan minus 0,204, iterasi keempat untuk X2 sama dengan 1,414, yang X3 sama dengan minus 0,284. Dan iterasi kelima yaitu minus 0,233, X2 sama dengan 1,437, X3 sama dengan minus 0,303. Baik, sekian atas presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diambil manfaat dari yang saya jelaskan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.